Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Minggu 11 Februari 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Tim gabungan tutup operasi SAR nelayan hilang di perairan Muara Anai, Kabupaten Padang Pariaman. KPU Padang menegaskan kampanye di masa tenang bisa dipidana. Kita ke informasi pertama, saudara. Hingga hari ke-7 dinyatakan hilang. Pencarian nelayan di perairan Muara Anai, Nagari Ketapiang, Kabupaten Padang Pariaman ditutup. 7 hari pencarian korban, tim SAR gabungan telah melakukan perluasan area pencarian dan melakukan pemeriksaan di pulau-pulau sekitar wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian seorang nelayan bernama Wino yang dinyatakan hilang di perairan Muara Inai, Nagari Ketapiang, Kabupaten Padang Pariaman ditutup atau dihentikan. Penutupan pencarian korban dilakukan karena tim SAR sudah melakukan pencarian selama 7 hari sesuai aturan yang berlaku. Tim SAR gabungan telah memperluas area pencarian dari titik korban dinyatakan hilang dan memeriksa sejumlah pulau yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, tim SAR gabungan juga terus bertanya ketika ketemu nelayan di tengah laut tentang keberadaan korban. Dari sejumlah upaya yang telah ditempuh selama 7 hari pencarian, namun korban tidak ditemukan dan tim SAR gabungan memutuskan pencarian korban ditutup. Berdasarkan data dari tim SAR, Wino merupakan salah satu korban kecelakaan kapal nelayan yang dihantam oleh gelombang Sabtu minggu lalu. Akibat kejadian tersebut, 1 orang rekan Wino dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang lagi ditemukan selamat. Pencarian hari ke-7 korban kecelakaan kapal atas nama Wino, dan hari ini adalah hari ke-7 yang kita lakukan pencarian dari hari pertama sampai hari ini. Hari ke-7 adalah penyisiran sepanjang pantai mulai dari lokasi kejadian yaitu di Muara Anai sampai ke Poltek Bel Pantai Tiram Pariaman. Meski pencarian korban telah dinyatakan ditutup, namun tim SAR gabungan masih tetap memonitor korban berdasarkan laporan masyarakat yang memberikan informasi apabila ditemukan keberadaan korban. Dari Kabupaten Padang Pariaman, demikian laporan Rido Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seorang pria di Padang nekat melakukan tindakan kriminal pencurian untuk membeli narkoba. Akibat tindakannya, pelaku ditangkap Satreskrim Polresta Padang di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Seorang pria berinisial K ditangkap Satreskrim Polresta Padang di pinggir jalan daerah Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Saat ditangkap, pelaku memberontak dan mencoba melawan petugas karena tidak mau mengakui tindakan kriminal yang telah dilakukannya. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya pelaku mengakui telah melakukan tindakan pencurian di salah satu rumah warga di kawasan Mata Air. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Dari keterangan pelaku, barang hasil curiannya 1 unit telepon seluler telah dijual kepada orang lain dan uang hasil menjual barang curiannya digunakan untuk membeli narkoba. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibda Adrian Afandi mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengalami kehilangan telepon genggam ketika dirinya tengah tidur lelap pada malam hari. Berdasarkan laporan korban dan penyelidikan di lapangan, polisi mendapatkan identitas pelaku dan melakukan penangkapan. Jadi setelah kita penyelidiki, kita berhasil menemukan identitas tersangka langsung, dan pada tadi malam kita langsung menuju tempat tinggal tersangka dan berhasil mengamankan tersangka tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pada saat kita amankan, tersangka ini melakukan perlawanan dan mencoba untuk menghidupkan massa. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Demikian laporan Rido Jayusman, TVRI Sumatera Barat.
Informasi lainnya, Saudara, akses jalan Provinsi Sumatera Barat di Batu Apik, Nagari Paripanjang, Kecamatan Matur telah membahayakan pengemudi. Selain jalur padat arus, jalur itu juga cukup rawan laka lantas. Beginilah kondisi akses jalan di Batu Apik, Nagari Paripanjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Jalan utama Provinsi Sumatera Barat Padang Lua menuju Maninjau itu mengalami rusak parah sehingga hampir separuh jalan tidak dapat dilalui. Andi, warga setempat, mengatakan pihaknya sering membantu pengguna jalan mengatur satu arah di daerah tersebut. Selain rawan kecelakaan, jalan padat arus itu juga paling rawan laka lantas dan kejahatan. Jalan terban dan jalan berlubang cukup banyak di sepanjang jalur Maninjau hingga ke Padang Lua. Terdapat 5 titik di Kelo 44, 5 titik di daerah Matur, 5 titik di Pantapauh menuju Ngaresiano, dan 3 titik di Sungai Landia. Penyebabnya hujan, jadi banjir situ kan ada longsor. Jadi tanah timbunannya itu tertutup, jadi air mengalir ke sini. Nah, yang makanya menyebabkan ini longsor, tanahnya turun. Harapannya kalau bisa segera diperbaiki. Andi menambahkan kondisi jalan itu jelas sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Curah hujan yang sering terjadi mempercepat kerusakan, padahal akses tersebut menjadi jalur pariwisata dan penghubung lintas kabupaten dan kota dan Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan akses jalan cepat diperbaiki secara tuntas dan perhatian serius pemerintah daerah sangat diharapkan pada jalur tersebut. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selalu digenangi air ketika hujan di Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan kilometer 4, Kanagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Masyarakat mengharapkan pemerintah mencarikan solusi secepatnya, sebab mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Sejumlah masyarakat di Kenagarian Gadut, Jorong Pulai Sungai Talang Bukit, Kabupaten Agam, mengeluh karena tingginya intensitas hujan saat ini membuat jalan di kilometer 4 tersebut selalu tergenang air yang cukup tinggi. Salah seorang warga, Andre, mengatakan air yang tergenang sangat mengganggu aktivitas lalu lintas, bahkan beberapa kendaraan mengalami mati mesin akibat kemasukan air. Bukan hanya itu, sejumlah rumah yang berada di dekat jalan juga terdampak. Genangan air terjadi akibat selokan yang tertutup pasir dan jalan yang rendah membuat aliran air dari tempat yang lebih tinggi tersendat, sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir lagi. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Agam sudah melakukan pengecekan terkait jalan tersebut, namun sampai saat ini masyarakat menyebutkan belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Agam. Tetapi jika terjadi genangan air, pembersihan dilakukan oleh pemadam kebakaran, namun hanya bertahan sementara sebab pasir menutup selokan ketika hujan. Jadi selama gue kan, yo kok sampai jalan kok di rantakan sebelah situ bang. Jadi air kok mengalir dari, tak ada menumpuk di situ ada. Yo kok kami di situ barang kadai 3 kadai yang acok kemasukan air pas hujan kadang, hujan lebih kan. Nah, jadi yo harapannya itu kalau dibangun selokan yang kebersihan tak ada, nak taluk dalam kebersihan Patangko dibantu oleh pemadam kebakaran yang merahsiakan. Andre berharap pemerintah bisa secepatnya menindaklanjuti masalah genangan air yang terjadi di Kelok 9 lintas Bukit Tinggi Medan. Karena bukan hanya mengganggu pengendara, tetapi genangan air juga masuk ke dalam rumah masyarakat. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya logistik pemilu mulai didistribusikan ke kelurahan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Bagi tangkapan titik. Cuaca bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa lo? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju Pak? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Iya. Kalau saya ada itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya? Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo
Kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Momen libur Tahun Baru Imlek, ribuan pengunjung dari luar kota hingga Provinsi Sumatera Barat memadati sejumlah objek wisata berbayar dan non-berbayar di Kota Bukit Tinggi. Ribuan pengunjung mengunjungi sejumlah objek wisata berbayar dan non-berbayar di Kota Bukit Tinggi saat momen libur Tahun Baru Imlek, sehingga membuat akses lalu lintas masuk Kota Bukit Tinggi padat merayap. Pengunjung pada umumnya berasal dari Pasaman, Medan hingga Riau,
memadati area Jam Gadang dan Taman Marga Satwa Kinantan yang dianggap menjadi ikonik Kota Bukit Tinggi. Selain itu, Kota Bukit Tinggi yang dinilai nyaman dan suasana yang asri membuat sejumlah pengunjung betah berlibur di Kota Bukit Tinggi. Salah seorang pengunjung dari Riau, Reynaldi, mengatakan dirinya rela mengendarai sepeda motor dari Riau hanya untuk bisa berwisata di Kota Bukit Tinggi, walaupun sempat terkendala kemacetan lalu lintas, namun tidak mengurangi niatnya untuk datang ke Kota Bukit Tinggi. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas dari Jalan Sudirman menuju Jam Gadang terpantau ramai lancar oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari Sabtu pagi hingga malam hari. Dari Riau. Ke sini dengan siapa, Bang? Naik sepeda motor. Jalan ke sini macet tadi nggak, Bang? Wow, macet. Macet ya, Bang? Apalagi dari perbatasan antara Sumbar sama Riau. Riau. Jalan ke Bukit Tinggi juga macet ya, Bang? Macet. Ramai pengunjung ya saat ini, Bang? Luar biasa. Mengapa memilih Bukit Tinggi sebagai tujuan liburannya? Objek wisatanya bagus-bagus, selalu ramai pengunjung. Menarik lah. Reynaldi berharap Kota Bukit Tinggi bisa mempertahankan keasrian kotanya dan tetap menjaga nilai sejarah dan keunikan Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar apel siaga pengawasan pemilu 2024. Bawaslu meminta seluruh Panwascam di masa tenang dapat bekerja maksimal untuk menciptakan pemilu yang bersih dan jauh dari pelanggaran. Bagi penyelenggara pemilu, masa tenang merupakan sebuah titik kritis. Pasalnya, selama 3 hari harus memastikan tidak ada kampanye, tidak ada politik uang, dan yang paling penting memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang saat apel siaga pengawasan pemilu yang dilaksanakan di lapangan Bancah Laweh Minggu pagi. Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menyampaikan dengan apel ini membuktikan bahwa pihaknya siap mengawasi jalannya pemilu adil serta bebas dari kecurangan. Pasca tahapan masa tenang merupakan titik akhir tahapan krusial pemilu, yaitu tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk itu dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan seluruh pengawas untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik dan demokratis. Bawaslu sekait dengan mencapai masa tenang ini, yang pertama itulah memang membangun sinergitas dengan pemerintah daerah Kota Padang Panjang untuk melalui kegiatan apel siaga. Kemudian juga kita di Bawaslu juga mendukung tim nantinya di masa 3 hari ke depan sampai dengan nanti malam 13 Februari, yaitu membentuk patroli, tim patroli kita melakukan di Bawaslu Kota, Kecamatan, PKD, dan TPS. Kemudian kita terkait dengan pengawasan 3 hari ini, kita juga memberikan arahan juga dari bantuan juga kepada kawan-kawan di pengawas TPS untuk mengamankan wilayah TPS mereka. Itu bisa itu dalam kejadian kita bentuk praktik uang, kemudian juga dalam hal penertiban APK juga kita libatkan dari kita tekankan kepada pengawas TPS untuk mengamankan lokasi di wilayah TPS mereka masing-masing. Itu langkah upaya yang kita coba bangun dalam mengantisipasi dalam masa tenang ini. Sementara itu, PJ Wali Kota Padang Panjang mengapresiasi terselenggaranya apel siaga pengawasan pemilu tahun 2024. Hal ini menandakan kesiapan jajaran Bawaslu dalam mengawal jalannya tahapan pemilu. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu berkualitas, pengawasan pemilu menempati posisi yang strategis. Pengawasan juga merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang adil, damai, bersih, sehingga terciptanya demokrasi. Selain itu, kata PJ Wali Kota, menjaga kondisivitas di Kota Padang Panjang diperlukan komitmen semua pihak, mulai penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Kepada pihak yang berkepentingan, diminta untuk menghormati aturan pemilu saat masa tenang.
Bawaslu diminta untuk bisa menjaga masa tenang agar pemilu berjalan aman, tertib dan lancar hingga waktu pemungutan dan penghitungan suara. Kita menyelenggarakan apel siaga Bawaslu dalam rangka memastikan proses jalannya pelaksanaan pemilu dan khusus pada masa tenang ini berjalan dengan baik, aman, lancar nanti sampai kepada penghitungan suara. Jadi kami apresiasi, terima kasih kepada Bawaslu dan jajaran hari ini menyelenggarakan apel kesiapsiagaan dengan harapan tentunya proses yang berjalan alhamdulillah selama ini sampai dengan detik ini berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan tentu kita berharap 3 hari ke depan sampai KDH dan juga hasil penghitungan suara nantinya suasana seperti ini dapat tetap berpelihara di Padang Panjang. Kami juga terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh jajaran kejaksaan juga. Kita semua bersinergi membantu memfasilitasi KPU Bawaslu menyelenggarakan pemilu ini. Mudah-mudahan tentu sesuai dengan harapan kita bersama, pemilu dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, jujur dan adil. Dan semua komponen yang ada di Padang Panjang ini sudah memiliki komitmen dan tekad bersama mewujudkan pemilu yang damai. Kepada masyarakat, kami menghimbau dan mengajak kita semua untuk mensukseskan pemilu ini dengan bersama-sama menunaikan haknya sebagai yang telah memiliki hak pilih ya, untuk memilih pada tanggal 14 nantinya. Kami juga selalu mengimbau waktu yang diperlukan tidak lebih dari 2 jam karena tersebar 16 kelurahan ini 196 TPS, tentunya tidak ada yang kondisi yang sulit ya, semuanya mudah dijangkau. Sony juga mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk menyuarakan pilihannya. Dari 2 kecamatan, seluruh TPS telah dipastikan dekat dengan pemukiman penduduk. Erika Yuli Dramarta, TVRI Sumatera Barat. Kita ikuti informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Bawaslu Kota Padang mengingatkan peserta pemilu untuk tidak berkampanye serta melakukan money politik selama masa tenang. Sebab sesuai undang-undang, kampanye di masa tenang dapat dipidana dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Masa tenang pemilu serentak 2024 berlangsung mulai hari ini, 11 Februari hingga Selasa 13 Februari 2024. Selama masa tenang, peserta pemilu termasuk tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan ataupun memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih salah satu calon ataupun untuk tidak menggunakan hak pilih. Anggota Bawaslu Kota Padang Afrizal mengatakan, selama masa tenang peserta pemilu yang kedapatan melakukan kampanye dan melakukan money politik bisa dipidana. Sanksi bagi pelanggar di masa tenang diantaranya bagi pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kemudian peserta pemilu yang juga dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberi imbalan uang kepada pemilih, bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah. Termasuk setiap orang yang mengumumkan hasil survei terkait pemilu selama masa tenang juga bisa dipidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Untuk itu Bawaslu mengingatkan peserta pemilu agar tidak melanggar aturan dengan berkampanye di masa tenang, baik secara langsung termasuk melalui media. Rima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, logistik pemilu serentak 2024 hari ini mulai didistribusikan dari gudang logistik KPU Kota Padang ke kantor kelurahan yang ada di Kota Padang. Pendistribusian logistik ke kelurahan hingga ke TPS ditargetkan dapat selesai selama 3 hari sebelum hari pencoblosan. KPU Kota Padang mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 dari gudang KPU ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang. Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra mengatakan, hari ini logistik pemilu didistribusikan ke seluruh kantor lurah di 5 kecamatan.
Di antaranya Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Sebanyak 25 armada pengangkut logistik disiapkan untuk mengantarkan logistik ke seluruh kantor kelurahan yang ada di 5 kecamatan di Kota Padang dan ditargetkan dapat tuntas pada hari ini. Pendistribusian logistik ke 104 kelurahan dari 11 kecamatan di Kota Padang ditargetkan dapat tuntas selama 3 hari. Setiap TPS nantinya akan menerima 5 kotak suara yang di dalamnya terdapat surat suara, termasuk formulir C serta perlengkapan pemungutan suara lainnya. Kita hari ini memulai distribusi logistik pemilu tahun 2024 ke seluruh kantor lurah di 5 kecamatan yang ada di Kota Padang. Yang pertama Kecamatan Padang Selatan, ya, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Hari ini ada 25 unit yang kita siapkan setelah kita berkoordinasi dengan penyedia PT Pos Indonesia. 25 unit ini akan bertugas menuntaskan seluruh logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di 5 kecamatan itu. Sementara itu, Bawaslu Kota Padang juga ikut melakukan pengawasan melekat terhadap pendistribusian logistik ke kelurahan. Bawaslu akan melakukan identifikasi jumlah logistik yang didistribusikan sehingga dapat tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat spesifikasi. Kami dari Bawaslu melakukan pengawasan melekat terkait dengan pendistribusian tersebut beserta jajaran pada hari ini. Bawaslu Kota Padang beserta Panwaslu Kecamatan se-Kota Padang standby di gudang untuk melakukan identifikasi, di mana berdasarkan perintah dari Perbawaslu di Perbawaslu 12 terkait dengan pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik, di mana tepat jenis, tepat jumlah, tepat spesifikasi. Pelepasan dan pendistribusian logistik ke kelurahan ini juga melibatkan Forkopimda Kota Padang, Kapolresta dan Kodim Kota Padang, camat yang ada di Kota Padang termasuk pimpinan dari partai politik. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Polres Kota Padang menurunkan 41 personel pada hari pertama pendistribusian logistik ke 5 kecamatan yang ada di Kota Padang. Polresta Padang memberikan pengawalan dan memastikan proses pendistribusian hingga sehari sebelum masa pencoblosan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kepolisian Resor Kota Padang ikut memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap proses pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kota Padang ke setiap kantor kelurahan. Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengatakan, sebanyak 41 personel diturunkan untuk mengawal pendistribusian logistik ke seluruh kelurahan di 5 kecamatan di Kota Padang. 1 personel mengawal 1 armada yang membawa logistik menuju kantor kelurahan. Sementara untuk pendistribusian pada hari kedua dan ketiga, jumlah personel yang diturunkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Polresta Padang juga memastikan keamanan dan kelayakan lokasi penyimpanan logistik sementara di kantor kelurahan, sebelum nantinya logistik tersebut didistribusikan ke seluruh TPS yang ada. Untuk hari ini 41 dan kemudian nanti menyesuaikan untuk besok sesuai dengan kebutuhan daripada logistik yang akan disalurkan. Paling tidak 1-2 personel untuk mengamankan kegiatan pendistribusian per masing-masing kendaraan. Polresta Padang berkomitmen memastikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 terutama di Kota Padang dapat berlangsung dengan aman dan lancar, termasuk memastikan logistik dapat sampai ke TPS dengan kondisi aman sebelum hari pencoblosan. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPPS di Kelurahan Surau Gadang telah mulai mendistribusikan formulir C pemberitahuan sejak kemarin. Pendistribusian 14.755 formulir C pemberitahuan ini ditargetkan selesai hari ini. Sejak tanggal 9 Februari, PPS Kelurahan Surau Gadang telah menerima 14.755 form C pemberitahuan. Usai diterima, pihak PPS selanjutnya menyerahkan ke KPPS untuk segera didistribusikan ke masyarakat atau pemilih. Itu sejak kemarin, KPPS Kelurahan Surau Gadang Nanggalo Kota Padang telah mulai mendistribusikan form C pemberitahuan ke warga yang memiliki hak untuk memilih. Ketua PPS Kelurahan Surau Gadang Roni menyebutkan 14.755 form C pemberitahuan ini ditargetkan selesai didistribusikan hari ini. Namun jika warga tidak tempat atau tidak sedang berada di rumah, form C pemberitahuan akan dititipkan ke tetangga.
Berbeda jika ada warga yang ternyata telah meninggal dunia, form C pemberitahuan akan dikembalikan ke KPPS. Malam langsung kita didistribusikan kepada anggota KPPS atau ketua KPPS. Dan tanggal 10-nya baru langsung didistribusikan ke masyarakat atau warga ataupun pemilih yang berhak dan punya suara untuk tahun pemilu 2024. Sampai kapan kita serahkan? Hari ini batas akhirnya atau untuk pendistribusian form C pemberitahuan. Panitia pemungutan suara Kelurahan Surogadang berharap seluruh form C pemberitahuan ini dapat didistribusikan hari ini sesuai dengan yang ditargetkan. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jajaran penyelenggara pemilu, pemerintah daerah termasuk stakeholder terkait terus berupaya mewujudkan pemilihan umum yang aman dan jauh dari gangguan, termasuk kerawanan terhadap bencana alam. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menerjunkan tim serta alat berat di lokasi rawan bencana. Sebagai daerah dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi, pemerintah Kabupaten Pasaman terus berupaya meminimalisir dampak bencana alam yang akan berimbas terhadap pemilihan umum. Pemetaan titik-titik rawan bencana juga telah dilakukan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Pasaman juga telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memastikan dan siaga di lokasi rawan bencana, juga dibantu pihak kepolisian dan TNI. Bupati Pasaman Sabar AS mengatakan bahwa sebagai kepala daerah ia telah menginstruksikan jajarannya untuk standby di lokasi-lokasi rawan bencana. Bahkan ia mengklaim juga telah meminta agar mensiagakan alat berat terlebih selama proses distribusi logistik saat ini. Selain itu, menurut Sabar, ia juga telah meminta agar jajaran pemerintah kecamatan, nagari hingga Jorong untuk ikut membantu proses distribusi logistik, serta ikut menjaga keamanan selama pesta demokrasi berlangsung. Intinya bahwa semua kita berkomitmen bekerjasama untuk mengawal proses pemilu ini sehingga berjalan terlaksana dengan sukses. Nah, karena itu kondisi situasi lapangan kita sudah mapping, di mana pada titik-titik tertentu yang rawan sudah ada penanganan khusus dari berbagai instansi, baik dari kepolisian, dari jajaran TNI, tentu juga dari penyelenggara pemilu. Sabar juga menghimbau agar masyarakat ikut terlibat aktif dalam mensukseskan pemilihan umum tahun ini dengan turut menjaga keamanan serta ketentraman. Sabar berpesan beda pilihan jangan menjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Menjelang hari pemilihan dalam pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota mulai mendistribusikan logistik ke 13 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Pendistribusian diprioritaskan bagi kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten serta memiliki kerawanan, di antaranya Kecamatan Kapur 9, Kecamatan Pangkalan, kerawanan karena akses jalan, listrik, serta tidak ada sinyal. Pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024 ke kecamatan yang memiliki tempat pemungutan suara rawan menjadi prioritas KPU Kabupaten 50 Kota di hari pertama pendistribusian logistik. Di antaranya Kecamatan Pangkalan ke Kecamatan Kapur 9, dua daerah itu merupakan kecamatan yang memiliki puluhan TPS rawan. Proses pendistribusian logistik pemilu di hari pertama juga diawasi oleh Bawaslu serta dikawal anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Logistik pemilu yang telah dimasukkan dalam kotak suara tersebut satu persatu dibawa petugas menuju truk yang telah disediakan di depan gudang logistik KPU di kawasan Gor Singa Harau. Dari gudang KPU, logistik pemilu itu dibawa ke masing-masing kecamatan untuk nantinya dibawa ke TPS sehari menjelang hari pemilihan. Jadi pada H-4 sebelum dilaksanakan pungut hitung, kita sudah mulai distribusi untuk beberapa kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Di antaranya tentu kita prioritaskan kecamatan terjauh, yaitu Kecamatan Kapur 9 dan juga Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Dari kecamatan itu akhirnya kita tambahkan juga untuk memudahkan dalam proses distribusi, kita tambahkan satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Payakumbuh. Jadi setelah kita distribusikan, semuanya untuk kotak suara harus dikumpulkan dan sampai di tingkat kecamatan. Dari 1.261 tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten 50 Kota, sekitar 58 TPS masuk dalam kategori rawan. Kondisi tersebut karena puluhan TPS tersebut berada di daerah yang akses jalannya sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Selain kondisi jalan yang sulit diakses, akses internet juga menjadi kendala. Sedangkan 120 TPS lainnya menumpang jaringan listrik ke gedung lain yang ada di dekat TPS. TPS yang rawan tersebut berada di Kecamatan Kapur 9, Pangkalan, Gunung Ome, Bukit Barisan, serta Kecamatan Suliki. Logistik yang didistribusikan tersebut dengan rincian 485 kotak suara untuk Kecamatan Pangkalan, 460 kotak suara untuk Kecamatan Kapur 9 serta Kecamatan Payakumbuh sebanyak 570 kotak suara. Masing-masing kotak suara tersebut telah berisi seluruh kelengkapan atau logistik pemilu tahun 2024. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Pasaman Barat sudah mendistribusikan logistik ke 5 kecamatan terpinggir sore kemarin. Logistik akan disimpan di gudang PPK dan akan dilanjutkan ke TPS mulai tanggal 12 Februari karena terdapat beberapa daerah rawan atau akses yang sulit menuju TPS. Logistik pemilu serentak untuk kecamatan daerah terpinggir di Kabupaten Pasaman Barat didistribusikan Sabtu sore. 5 kecamatan terpinggir menjadi tujuan utama karena terdapat daerah yang sulit akses atau kepulauan. Selama muat dan pengantaran, logistik dikawal petugas kepolisian Bawaslu dan KPU. Logistik tersebut sampai sore di gudang PPK dan akan disimpan beberapa hari sebelum didistribusikan ke TPS. Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, mengatakan pendistribusian logistik gelombang pertama berjalan lancar dan aman. Setiap pergerakan logistik dicatat dan dikawal oleh tim, serta memastikan gudang PPK aman untuk ditempati. Selama pengepakan ditemukan beberapa kendala, namun bisa diatasi oleh tim. Direncanakan pengiriman gelombang kedua tanggal 11 Februari dan pengiriman ketiga tanggal 12 Februari menuju gudang PPK. Pendistribusian ataupun mulai dari sorter lipat, pengepakan dan pengesetan memang ada beberapa kendala kekurangan, cuman itu atas nama keputusan sudah kita lengkapi. Dan terkait kecamatan yang lain tentu ada beberapa kekurangan itu harus kita penuhi baru kita distribusi kepada kecamatan atau tingkat PPK masing-masing. Yang 5 ini berarti fix sudah siap? Yang 5 ini insya Allah itu sudah fix, makanya sudah bisa kita distribusikan ke kecamatan masing-masing. KPU mengaku untuk beberapa kecamatan terdapat beberapa TPS dengan akses yang cukup sulit, seperti di daerah Pulau Panjang dan Kejorongan Pigogah Pati Bubur dan beberapa TPS di Kecamatan Koto Balingka. Sementara logistik kecamatan lain sedang dipersiapkan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Mengantisipasi pelanggaran dan politik uang selama masa tenang, Bawaslu bersama jajaran mendirikan posko pengawasan selama 24 jam di setiap tingkatan pemilihan. Selama masa tenang, Bawaslu Pasaman Barat menegaskan dan minta peserta pemilu tidak melakukan kampanye atau politik uang. Keberadaan APK juga harus ditertibkan secara mandiri dan penertiban oleh jajaran KPU dan tim gabungan. Sementara itu, segala bentuk kampanye juga dilarang baik oleh tim atau perseorangan yang mengajak atau memberikan uang karena bisa dijerat pidana atau sanksi sesuai regulasi. Sehingga Bawaslu menggelar apel gabungan lintas sektoral dan berpatroli di pusat kabupaten. Bawaslu akan dirikan posko dan pengawasan selama 24 jam di masa tenang. Posko dan call center bisa diakses masyarakat dan tim juga menggelar patroli di lapangan baik malam atau siang hari. Komisioner Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra, menegaskan timnya hingga pengawas TPS akan berpatroli melakukan pengawasan pemilu di lapangan. Dukungan masyarakat sangat penting karena potensi pelanggaran sangat tinggi dan personil terbatas. Mulai malam nanti kita akan membagi tugas di beberapa titik untuk melakukan patroli pengawasan money politik karena di undang-undang pemilu tersebut bahwasanya unsur setiap orang terkait dengan money politik ini di masa tenang ini ada. Kalau di masa kampanye itu unsurnya adalah subjeknya adalah di pasal 280 itu setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye. Tapi di masa tenang ini adalah setiap orang. Jika ada pelanggaran, tim Bawaslu akan bergerak cepat karena berbagai bentuk pelanggaran bisa saja terjadi. Karena jumlah peserta pemilu sangat banyak dan wilayah sangat luas. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Ditargetkan selesai dalam 1 hari, Bawaslu Kota Solo menertibkan ribuan alat peraga kampanye agar dalam masa tenang terwujudnya suasana kondusif dan aman.
Pada masa tenang jelang pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, Bawaslu Kota Solo melakukan penertiban semua alat peraga kampanye atau APK. APK yang ditertibkan mulai dari APK calon legislatif, DPD RI, dan calon presiden dan wakil presiden. Ketua Bawaslu Kota Solo, Rafiqul Amin, mengatakan bahwa selesai melakukan apel siaga, petugas langsung melakukan penertiban dengan melibatkan semua unsur terkait seperti KPU Kota Solo, TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR. Ditargetkan penertiban APK ini selesai dalam 1 hari. Pantauan di lokasi untuk beberapa daerah seperti di kawasan Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Pandal Emati, petugas menertibkan APK dengan menggunakan kren karena APK tersebut dalam bentuk billboard yang sulit dijangkau oleh tangan. Ribuan APK yang dititipkan diantaranya APK dalam bentuk billboard, spanduk, baliho, banner, stiker, dan atribut partai politik di luar kantor sekretariat partai. Sementara itu, terkait penitipan APK ini, sebelumnya pihak Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan seluruh partai politik peserta pemilu. Bahkan sebelum dititipkan oleh petugas, pihak partai politik sudah melakukan penitipan APK secara mandiri. Harapan kita, himbauan kita ini seluruh peserta pemilu mentaati peraturan perundang-undangan agar tidak kampanye di masa tenang ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kampanye, ya, seperti mengumpulkan masyarakat, sosialisasi dan lain sebagainya, itu tidak ada lagi. Selain itu, seluruh APK yang dititipkan akan diamankan di kantor Bawaslu. Bagi pihak partai politik yang ingin mengambil APK yang sudah dititipkan, maka dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu Kota Solo. Sementara itu, dengan dititipkannya seluruh APK yang ada di Kota Solo saat ini dapat menciptakan suasana masa tenang yang kondusif dan aman. Dari Kota Solo, demikian laporan Arif Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Memasuki masa tenang pemilu yang jatuh pada 11 Februari 2024, Bawaslu Padang Pariaman menghimbau seluruh peserta pemilu di daerah tersebut untuk menertibkan sendiri APK dan menghentikan seluruh bentuk kampanye termasuk di media sosial. Jika peserta pemilu masih ditemukan melakukan kampanye, pihak Bawaslu akan memproses sesuai aturan yang berlaku. Masa kampanye pemilu 2024 berakhir Sabtu 10 Februari 2024 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan masa tenang pemilu. Memasuki masa tenang pemilu, Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman meminta seluruh peserta pemilu 2024 segera menurunkan sendiri alat peraga kampanye mereka sebelum masa tenang masuk. Menurut Azwar Mardin, pencopotan oleh pemilik sendiri bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan salah paham jika ada pihak yang asal mencopot APK peserta pemilu 2024. Untuk itu, kepada masyarakat umum jangan sembarangan mencopot APK milik peserta pemilu apapun tujuannya, karena ini akan sangat rawan menimbulkan konflik. Jika masih ditemukan masih ada APK yang terpasang, maka akan ditertibkan langsung nantinya oleh Bawaslu bersama tim gabungan. Tidak hanya itu, terhitung sejak masa tenang, tidak hanya atribut APK yang terpasang, Bawaslu juga melarang peserta pemilu melakukan kampanye baik secara terang-terangan maupun di media sosial. Jika peserta pemilu masih ditemukan melakukan kampanye termasuk di media sosial, pihak Bawaslu akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku, termasuk beriklan di media massa juga tidak diperbolehkan. Waktu pemungutan suara dilaksanakan serentak pada Rabu 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dari apel siaga ini bagaimana koordinasi dengan seluruh stakeholder baik TNI, Polri, pemerintah daerah nanti dalam penertiban kita bersama mensupport kami di Bawaslu agar di masa tenang ini berjalan dengan baik. Dan media sosial tetap termasuk bagian dalam yang ditertibkan. Tidak hanya itu, Bawaslu juga meminta kepada seluruh pengawas, baik di tingkat kecamatan dan di tingkat nagari untuk selalu aktif mengawasi peserta pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang di masa tenang, sehingga pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pasaman mencatat sebanyak 14 jajaran ad hoc terdata sebagai anggota partai politik, terdiri dari 8 pengawas TPS dan 6 anggota KPPS. Hal itu ditemukan setelah adanya pengecekan ulang data petugas yang akan bertugas di TPS pada hari pencoblosan nantinya. Sesuai instruksi Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan masih ada jajaran ad hoc yang terdata sebagai anggota partai politik.
baik itu data mereka yang dicatat atau memang merupakan anggota serta pengurus partai politik. Hal itu ditemukan setelah adanya pendataan ulang oleh jajaran Bawaslu. Hingga saat ini, Bawaslu mencatat bahwa terdapat 8 pengawas TPS yang telah dilantik terdata sebagai anggota partai politik di Sipol. Terdapat 8 pengawas itu telah diverifikasi dan telah membuat surat pernyataan bahwa mereka bukan anggota partai politik. Data mereka hanya dicatat oleh oknum partai yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Pasaman juga telah menyurati KPU untuk saran perbaikan agar segera memverifikasi data KPPS yang terdata sebagai anggota serta pengurus partai politik tersebut. Jika memang tidak anggota partai politik, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan agar data mereka juga diubah di Sipol. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juwita, mengatakan Bawaslu akan menindak tegas karena akan berpotensi terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu nantinya. Apalagi orang yang bersangkutan bakal bersentuhan langsung dengan pencoblosan di TPS. Rini menegaskan jika memang terbukti pengawas TPS dan KPPS anggota atau bahkan tercatat sebagai pengurus partai politik, maka diminta untuk segera dicopot dan diganti dengan orang lain yang sama sekali tidak terafiliasi dengan partai politik. Sesuai dengan instruksi Bawaslu RI yang dikirimkan melalui Bawaslu Provinsi bahwa pengawas TPS dan juga KPPS yang terdapat di Sipol. Nah, hal ini juga sudah kami turunkan ke jajaran di bawah, yaitu Panwas Kecamatan, untuk segera melakukan pengecekan terhadap pengawas TPS yang sampai hari ini masih terdapat di Sipol, dan begitu juga dengan KPPS. Bawaslu berharap seluruh jajaran ad hoc bersih dari kepentingan politik praktis agar pemilu damai dapat tercapai. Bawaslu juga meminta agar jajaran pengawas kecamatan kembali memantau serta mengecek ulang data pengawas TPS dan KPPS dan memastikan bahwa mereka bukan anggota atau pengurus atau orang yang terafiliasi dengan partai politik. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya 15 atlet taekwondo Kuranji akan ikuti ke Jurwil. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Bu. Cincan stinting puluh ya dah. Wih, sewanan santing ko. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, kan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena
dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. 15 atlet Taekwondo Kuranji akan mengikuti Kejurwil Taekwondo di Pekanbaru awal Maret 2024. Untuk itu berbagai persiapan fisik serta mental mulai dimatangkan atlet Taekwondo Kuranji agar dapat bertanding memaksimalkan pertandingan sesuai dengan target 5 medali emas. Sebelum mengikuti Kejurwil di Pekanbaru, puluhan atlet Taekwondo Kuranji terlebih dahulu mengikuti Kejurda di Gor Haji Agus Salim akhir Februari ini. Untuk itu, berbagai persiapan dalam menghadapi Kejurda dan Kejurwil ini terus dibatangkan. Pelatih Taekwondo Kuranji Sabang Azwar menyebutkan 15 atlet Taekwondo Kuranji akan mengikuti Kejurwil di Pekanbaru 1 hingga 3 Maret nantinya. 15 atlet ini terdiri dari kelas pemula dan prestasi. Untuk itu, seluruh atlet yang mengikuti Kejurda maupun Kejurwil saat ini terus digenjot dengan berbagai latihan teknik, fisik, stamina, dan mental agar dapat lebih maksimal dalam bertanding. Terlebih, seluruh atlet yang bertanding di Kejurwil ini nantinya merupakan atlet-atlet yang berprestasi seperti Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, dan Medan. Kalau latihan taekwondo ini fisik, mental, setelah itu untuk persiapan kita kejuaraan di Gor Haji Agus Salim tanggal 25. Setelah itu tanggal 1 sampai 3 kita menghadapi kejuaraan di Kejurwil di Pekanbaru. Kejurwil ini apa yang kita pertama mungkin fisik dengan mental anak-anak kita persiapkan. Yang kedua mungkin stamina-nya nanti kita jaga untuk melanjutkan untuk persiapan ini, Pak. Untuk itu, pelatih Taekwondo Kuranji Sabang Azwar berharap para atlet Taekwondo Kuranji dapat bertanding dengan mental bertanding yang prima sehingga target 5 emas dapat tercapai. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan aksi penanaman mangrove di Pulau Simakakang, Kecamatan Sipora Utara. Kampanye aksi peduli lingkungan terus didorong guna keberlanjutan ekosistem di wilayah pesisir pantai. Guna mendukung dan mengkampanyekan aksi peduli lingkungan di wilayah pesisir pantai Kepulauan Mentawai yang digagas oleh Yayasan Nusa Tebay Mentawai, Forkopimda bersama warga melakukan aksi penanaman 200 batang bibit mangrove di Pulau Simakakang pada hari Sabtu lalu. Mobilisasi mangrove dilakukan dengan menggunakan speedboat menuju Pulau Simakakang. Aksi penanaman bibit mangrove tersebut merupakan yang keempat kalinya dilakukan pihak yayasan sejak tahun 2021. Di antaranya di TPI sebanyak 2 kali, di Pantai Mapadegat dan di Pulau Simakakang. Sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, penanaman mangrove sangat strategis dilakukan karena dapat membantu menahan abrasi pantai sebagai habitat ekosistem laut dan sebagai pohon pelindung dari terjangan air laut maupun bencana tsunami karena mangrove memiliki akar yang kokoh.
Selanjutnya, PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak mengimbau masyarakat di Bumi Sekere untuk ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan aksi nyata. Diharapkan melalui penanaman mangrove dapat memperbaiki kondisi lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Mangrove ini mempunyai banyak sekali fungsi. Yang pertama sebagai menahan abrasi, ya. Yang kedua ini juga menahan sedimen, ya, sehingga sedimen itu tidak langsung ke laut, ya, khususnya yang sifatnya toksik. Kemudian yang ketiga juga dengan adanya mangrove yang sehat ini juga sebagai habitat, ya, organisme lain, ekosistem yang lain, dan berbagai macam keunggulan atau manfaat fungsi dari mangrove sing. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno menambahkan bahwa penanaman mangrove sebaiknya dilakukan di seluruh wilayah pesisir pantai Kepulauan Mentawai dengan mengajak generasi muda dan perangkat desa sehingga memiliki kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar yang memiliki dampak signifikan pada keberlangsungan makhluk hidup. Selain itu, tidak melakukan penebangan liar yang melanggar regulasi terkait lingkungan hidup. Manfaat untuk mangrove ini sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi geografis dari wilayah Mentawai yang terdiri dari berbagai pulau, sekian pulau, artinya perlu sekali kita inisiasi, kemudian kita gelorakan semangat bersama. Artinya menanam mangrove ini bukan hanya suatu kewajiban ataupun keharusan yang harus dilaksanakan oleh pihak resort ataupun swasta. Artinya kita mengeluarkan semangat, mengajak semua masyarakat bahwa mangrove ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat Mentawai pada umumnya. Dandim 0319 Mentawai Letkol Infanteri Restu Petrus Simbolon menyatakan sangat mendukung aksi peduli lingkungan dan berharap warga bersama Babinsa dapat melanjutkan dan mensupport kegiatan pelestarian lingkungan di sekitarnya. Aparat kewilayahan khususnya Kodim 0319 Mentawai sangat mendukung apa yang menjadi apresiasi dari yayasan yang ada khusus untuk mencintai lingkungan alam kita dalam rangka menanam mangrove saat ini. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Bima Prasetya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.